Tahukah Anda, Coca-Cola menjual lebih dari 1,9 miliar porsi minuman setiap hari di lebih dari 200 negara? Tapi di balik kaleng merah ikonik ini, bagaimana kinerja saham Coca-Cola? Apakah masih layak masuk portofolio Anda di 2026? Mari kita kupas strategi, kinerja, dan peluang Coca-Cola dalam 8 menit ke depan. Coca-Cola lahir pada 8 Mei 1886 di sebuah apotek kecil di Atlanta, Georgia. John Pemberton menciptakan sirup khas yang pertama kali disajikan di Jacob Pharmacy, hanya sekitar 9 gelas per hari di tahun pertamanya. Beberapa tahun kemudian, Asa Greg Skandler membeli hak cipta dan mendirikan The Coca-Cola Company pada 1892, menjadikannya perusahaan minuman global. Dari satu resep sederhana, Coca-Cola berkembang menjadi imperium minuman non-alkohol terbesar di dunia. Kini, Coca-Cola bukan hanya minuman, tapi simbol budaya pop, iklan legendaris, dan salah satu perusahaan paling dikenal di planet ini. Brand minuman di bawah bendera Coca-Cola dibagi atas beberapa segmen antara lain. Di kategori minuman bersoda, ada Coca-Cola Classic, Diet Coke, Zero Sugar, Sprite, dan Fanta. Untuk jus dan minuman berbasis nabati, mereka punya Minute Maid, Simply, Del Valle, Innocent, dan Ades. Coca-Cola juga masuk ke dunia kopi dan teh dengan Costa Coffee, Georgia Coffee, dan Ayatakati. Di segmen air dan hidrasi, ada Dasani, Smart Water, Bonaqua, dan Aquarius. Bahkan di energi drink, Coca-Cola memiliki kepemilikan besar di Monster, serta brand-brand dan Relentless. Tidak ketinggalan, brand lokal seperti Thumbs Up di India, Inca Kola di Peru, dan Apletiser di Afrika Selatan memperkuat posisi Coca-Cola di pasar regional. Semua ini menunjukkan bahwa Coca-Cola bukan lagi sekadar perusahaan soda, melainkan total beverage company dengan diversifikasi global. Sekarang kita perhatikan, sebagian kecil dari rasio keuangan Coca-Cola, fiskal year 2025 dan 2024. Gross profit margin menunjukkan seberapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari setiap dolar penjualan setelah dikurangi biaya produksi. Angka di atas 60% artinya dari setiap $1 penjualan, sekitar $0,61 menjadi laba kotor. Coca-Cola berhasil menjaga margin ini tetap tinggi, menandakan produk mereka punya pricing power kuat dan biaya produksi relatif terkendali. ROIC mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Angka 20% berarti setiap $100 modal yang ditanamkan menghasilkan $20 laba. Ini sangat tinggi dibanding rata-rata industri, menunjukkan Coca-Cola mampu mengelola modal dengan sangat produktif. Free cash flow terhadap sales margin, membandingkan arus kas bebas dengan penjualan. Angka 11% berarti dari setiap $1 penjualan, Coca-Cola menghasilkan $0,11 arus kas bebas. Ini penting karena arus kas bebas digunakan untuk membayar dividen, melunasi utang, atau investasi baru. Kenaikan margin menunjukkan likuiditas semakin kuat. Interest coverage mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga utang dengan laba operasional. Angka 9.2 kali berarti Coca-Cola bisa menutup biaya bunga lebih dari 9 kali lipat dari laba operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin aman posisi keuangan perusahaan karena beban bunga relatif kecil. Coca-Cola menunjukkan kekuatan brand dan strategi yang efektif di tengah kondisi ekonomi global yang menekan daya beli. Pada tahun fiskal 2025, perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan organik sebesar 5% dan memproyeksikan tetap tumbuh 4-5% di FY 2026. Hal ini membuktikan bahwa Coca-Cola mampu menjual lebih banyak produk dengan harga yang lebih baik, menegaskan daya tarik brand yang kuat dan kemampuan pemasaran yang konsisten. Kinerja keuangan Coca-Cola juga sangat solid. Laba per saham, EPS,
tumbuh 23% menjadi $3,04, sementara arus kas bebas mencapai $5,3 miliar. Angka ini menunjukkan Coca-Cola tidak hanya menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi, tetapi juga arus kas nyata yang bisa digunakan untuk membayar dividen, melunasi utang, atau berinvestasi dalam inovasi baru. Bagi investor, ini adalah tanda perusahaan yang sehat dan stabil. Selain itu, Coca-Cola tidak lagi bergantung hanya pada soda. Diversifikasi produk minuman terutama yang berorientasi rendah gula, membuat Coca-Cola lebih tahan terhadap tren kesehatan global, di mana konsumen semakin sadar untuk mengurangi konsumsi gula. Dalam jangka pendek, Coca-Cola menghadapi risiko pertumbuhan penjualan yang melambat, impairment investasi, dan fluktuasi global. Sedangkan dalam jangka panjang, tantangan lebih besar datang dari perubahan pola konsumsi akibat tren kesehatan dan obat penurun berat badan, sengketa pajak besar. Bagi investor, ini berarti Coca-Cola tetap defensif, tetapi perlu dicermati bagaimana perusahaan beradaptasi dengan tren kesehatan global dan menyelesaikan isu pajak serta kepemimpinan. Sekarang kita akan melihat valuasi saham Coca-Cola, di mana relatif fair value ada di harga $118,40. Kalau kita melihat fair value saham KO yang berada di harga $118,40, maka harga penutupan saham KO pada perdagangan 11 Februari 2026 masih tergolong relatif under value. Kemungkinan dalam jangka pendek saham ini cenderung berfluktuasi sesuai dengan dinamika pasar. Namun karena saham KO jenis saham defensif dan tahan terhadap gejolak pasar dan ekonomi, ada kecenderungan dalam jangka panjang, saham ini akan menemukan titik tertinggi baru. Hal ini ditandai dengan munculnya titik tertinggi baru di Februari 2026 di harga $79,20. Tips investasi saham Amerika. Pertama, orientasi harus jangka panjang. Kedua, mempelajari rasio keuangan yang penting-penting. Ketiga, harus memahami tentang valuasi saham. Keempat, pahami katalis positif dan negatif. Kelima, menguasai manajemen risiko. Keenam, harus sabar. Kalau Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.